Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan September untuk percintaan. Tapi ingat, ini general reading, jadi tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi ya. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Ya, dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone, oke? Kalau nggak kedengaran juga lewati aja, ya. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Sekarang kita akan lihat ya. Kartunya udah aku shuffle, jadi kita langsung baca aja. Karena ini melihat dari dua sisi, jadi energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu, oke? Di baris pertama kita akan baca untuk energi kamu dulu ya. Ada Two of Pentacles, ada Two of Cups, kemudian ada The Death, oke? Kemudian di sini ada The High Priestess, ada Two of Swords, dan juga ada The World. Dan di bottomnya kamu di sini ada Three of Cups, oke? Oke, di sini yang aku lihat ya, untuk zodiaknya ada Cancer, Pisces, Scorpio, kamu bisa dealing dengan zodiak itu. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius ya. Jadi semua zodiak ada. Dan ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Karena melihat dari dua sisi, jadi energinya bisa vice versa, kebolak-balik gitu. Di sini yang aku lihat, hubungan kamu dengan pasangan kamu ini bisa saja sudah berpisah, ataupun kalian lagi sedang jeda, nggak ada komunikasi. Ya, karena aku lihat ada death dengan the world ya. Bisa saja memang sudah berpisah, atau kalian hanya nggak ada komunikasi, kayak lagi sedang masalah gitu ya. Dan kemudian kamu nggak saling ngomong gitu, bisa. Dan di sini aku juga ngeliat mungkin ada yang LDR-an, beda kota, beda pulau, beda negara gitu ya. Dan aku ngeliat kayak ada yang sudah menikah di sini ya, mungkin karena ada The High Priestess juga dan Three of Cups di sini. Bisa saja hubungan kamu ini melibatkan orang ketiga ya. Jadi hubungan kamu itu belum diberi status gitu ya. Bisa kamu yang sudah menikah dan tidak ada kejelasan status kamu, apakah kamu sudah benar-benar berpisah dengan pasangan kamu atau enggak gitu. Jadi kayak menggantung. Tapi bisa juga ini hanya belum ada pernikahan, tapi hanya hubungan saja, tiba-tiba pasangan kamu pergi atau ngeghosting kamu gitu. Bisa saja seperti itu, dan kemudian kalian nggak saling komunikasi, jadi kan kayak nggak jelas nih ya, apakah kamu itu masih pacarnya dia atau enggak, istilahnya seperti itu ya. Karena aku ngeliat di sini ada Two of Pentacles juga, kamu itu kayak bingung gitu loh, sebenarnya hubungan kamu itu seperti apa sih gitu ya. Kamu tuh di suatu sisi ingin kembali karena ada koneksi soulmate, Two of Cups. Kamu dan pasangan kamu sebenarnya saling mencintai di sini, saling menyayangi, tapi mungkin ada hal-hal tertentu, bisa karena kalian perbedaan ini ya, bisa perbedaan pola pikir juga di sini, karena ada perbedaan adat, budaya, agama ataupun negara, itu kan juga banyak, pokoknya banyak perbedaan gitu loh, sehingga hubungan kamu ini mungkin kayak sering bertengkar, atau mungkin kalian sering ya nggak komunikasi, kurang gitu loh ya, kurang baik gitu istilahnya ya. Dan di sini kamu bingung gitu, apakah kamu harus kembali atau benar-benar hubungan ini sudah berakhir gitu, atau mengakhiri hubungan seperti itu ya. Tapi memang pasangan kamu punya yang lain di sini, yang aku lihat ada yang dia prioritaskan saat ini, kayak fokus dia tuh ke hal lain gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini yang aku lihat kayak dia itu fokus ke dirinya sendiri gitu loh ya. Dia fokus ke dirinya sendiri ya. Dia mencoba denial terus tentang perasaan dia gitu, sampai di sini kayak ngeblok intuisinya dia gitu. Karena intuisi itu
kayak memanggil ke arah kamu gitu ya, kayak kamu dan dia tuh karena ada Two of Cups ke koneksi soulmate kan, secara batin ya, secara intuisi kalian masih saling terkoneksi, kamu masih bisa merasakan apa yang dia rasakan, dia juga sama gitu, kayak masih cinta, masih sayang, itu perasaan kalian sama, tapi dia coba denial terus gitu loh, karena mungkin ya itu ada banyak perbedaan di antara kamu, mungkin dia ngerasa kamu tidak sesuai dengan ekspektasi dia atau harapan dia, sehingga di sini mungkin dia memilih untuk mengakhiri hubungan, atau hanya kamu nggak komunikasi aja, dia mencoba untuk mencari seseorang yang lain yang sesuai dengan ekspektasi dia gitu, karena aku ngeliat dia selalu membandingkan dirimu dengan yang lain gitu ya, mungkin ya itu dia ingin mencari seseorang yang seperti yang dia inginkan gitu, tapi yang namanya perasaan ya, walaupun dia coba untuk menolak, denial terus ya, kalau misalkan hatinya kuat itu nggak bisa ya, karena dia mencoba untuk mengikuti apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dia rasakan gitu loh, sehingga di sini dia kelelahan sendiri gitu, dia capek sendiri gitu ya. Jadi kayak dia berada di satu siklus itu saja gitu ya, kayak dia nggak bisa keluar di siklus itu gitu ya. Ya, dia coba denial ya, dia coba melupakan kamu, dia mencoba untuk menolak kamu gitu, tapi nggak bisa, makanya energinya seperti orang yang eh, kelelahan gitu, karena nggak berhasil gitu, istilahnya seperti itu gitu. Dan di sini ketika dia mengalami hal-hal yang membuat dia berubah gitu ya, yang pada akhirnya dia kelelahan. Nah, ini kan kayak kesadaran dia terbuka nih ya. Nah, di sini dia kayak ada kesadaran dia yang sepertinya dia itu ingin eh, kembali untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, untuk memulai hubungan ini dari awal, tapi aku ngelihatnya sih dia agak sedikit buntu gitu ya, agak sedikit stuck gitu, karena dia nggak tahu bagaimana caranya untuk memulai gitu, untuk memulai komunikasi dengan kamu, karena mungkin ini juga sudah lama hubungan kamu ya, dengan dia nggak ada komunikasi atau berpisah gitu, terutama jika kamu berbeda negara atau berbeda pulau gitu ya, itu agak sedikit kesulitan di jarak gitu ya. Tapi dia sadar di sini, dia sadar bahwa mungkin dia mencari orang yang sesuai dengan ekspektasi dia atau keinginan dia itu, mungkin juga sudah menemukan ya yang sesuai harapan dia, mungkin satu satu katakanlah yang bisa mengerti dia atau memahami dia gitu ya, karena Three of Cups ini juga berbicara tentang seseorang yang memiliki kecocokan gitu ya, satu vibe gitu, tapi hatinya terasa kosong gitu, yang dia rasain ternyata berbeda gitu, sehingga di sini kayak dia mau membuka jalan pemikirannya gitu, mau berubah, ada death dan juga the world, sehingga dia mau berubah gitu ya. Mungkin juga ini berkaitan dengan circle dia, karena Three of Cup ini juga berbicara tentang satu circle pertemanan dia yang mungkin tidak membangun diri dia berubah ke arah yang lebih baik, sedangkan di sini dia mungkin bisa melihat sisi-sisi kamu yang kamu itu orang yang baik gitu, karena kamu juga mungkin kesadaran dia terbuka gitu ya, karena The High Priestess ini juga berbicara tentang seseorang yang kayaknya kamu orang yang ibaratnya kalau dari segi agama tuh agamis gitu ya, orang yang tahu pokoknya ya kayak orang yang spiritual gitu ya, pokoknya ada nilai-nilai kebaikan gitu, sehingga dia di sini mungkin membandingkan diri apa circle dia dengan kamu atau seseorang yang baru yang dia menginginkan sesuai dengan ekspektasi dia itu ya, itu tidak sama dengan kamu gitu loh. Jadi kamu ini punya kelebihan sebenarnya di mata dia ya, ada penilaian positif gitu. Cuman mungkin karena sebelumnya dia terlalu mengikut apa ya, ya namanya juga dia udah kebiasaan hidup di lingkungan seperti itu ya, terutama jika kamu berbeda negara ya. Kehidupan di luar negara kan tahu sendiri ini ya, kayak bebas dan gimana gimana gitu kan,
pasti berbeda gitu loh. Nah, sedangkan kamu itu orang yang mungkin terlihat alim, terlihat pokoknya punya sisi-sisi kebaikan lah ya, bisa dibilang baik gitu ya, udah mencakup semuanya gitu istilahnya ya, seperti itu. Makanya dia kayak ingin kembali tapi juga ada keraguan, takut kamu nolak dia, udah nggak mau, atau bener-bener hubungan ini kamu akan bener-bener mengakhiri hubungan gitu ya, karena dia berpikir mungkin kamu nggak mau memaafkan dia gitu ya, seperti itu. Untuk kehadiran orang ketiga ini bisa saja setelah kamu gak ada komunikasi, tapi bisa saja memang saat kalian bertengkar dia langsung larinya ke situ gitu, karena juga ada circle atau circle pertemanan yang mungkin mengacu ke hal-hal seperti itu gitu. Kayak kadang ada orang yang gengsi ya, kadang ada orang yang ego, tidak mau bucin gitu. Jadi kayak ketika berpisah dengan pasangan dia akan cenderung oke, cari lain aja lah ya, gampang kok gitu, istilahnya seperti itu, kayak menggampangkan gitu loh. Dia juga awalnya sih kayak sama ya, kayak yakin gitu loh bahwa dia bisa mencari seseorang yang lebih gitu istilahnya, atau sesuai dengan yang ekspektasi dia gitu, yang sesuai yang dia inginkan istilahnya seperti itu, karena kamu nggak seperti yang seperti apa ya, ekspektasi dia gitu loh setelah dijalanin dengan kamu gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu, makanya dia ada keinginan untuk kembali di sini. Tapi dia juga berubah ya, kembali dengan kamu juga berubah, karena di sini aku lihat ada death dan the world. Kayak yang berlalu, yang dulu itu dulu gitu loh, dan dia ingin memulai dari awal lagi gitu loh, yang baru. Dan kalau dia kembali itu juga tanpa mengungkit-ngungkit yang dulu gitu loh, jadi bener-bener baru gitu loh istilahnya ya, dimulai dari awal tanpa mengungkit masa lalu. Dianya juga mencoba untuk berubah di sini ya, bertransformasi, meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu gitu, atau sikap-sikap buruk dia, atau kebiasaan buruk dia gitu ya, jadi menjadi seseorang yang baru istilahnya seperti itu ya. Karena di sini Three of Cups ini juga berbicara tentang pertemuan gitu ya. Coba kita lihat dari oracle-nya. Di sini ada wedding ya, untuk beberapa mungkin di antara kamu memang sudah menikah di sini. Di sini ada engagement, maka hubungan kalian akan diperbaiki. Tapi kalau misalkan kamu dan dia belum menikah, mungkin ini ada ke arah ke sana ya. Kayak hubungan itu uh, ada tujuan yang jelas gitu ya, karena world ini juga sesuatu kesuksesan, dan juga di sini ada Three of Cups ini juga sesuatu perayaan gitu, kayak pernikahan istilahnya seperti itu. Dan di sini ada make the effort ya, perjuangan di sini. Aku rasa dia akan berjuang kembali ya, cuman energinya pelan, karena mungkin dia saat ini masih mengalami satu perubahan dalam hidupnya gitu ya, ada transisi gitu, apa, transformasi, sedang bertransformasi. Kalau orang dalam fase transformasi ini biasanya memang ada sesuatu yang berakhir gitu ya, yang menyadarkan dia, mungkin dia kehilangan orang yang dia sayang, ataupun kehilangan untuk menyadarkan dia itu bisa saja kehilangan semuanya ya, entah dari harta, atau entah dari kerjaan, atau orang-orang yang tersayang, yang istilahnya seperti itu loh ya. Jadi ini agak sedikit lambat gitu energinya ya, tapi aku rasa dia akan berjuang lagi, karena di sini ada wedding, engagement, dan make the effort gitu. Jadi dia akan memperjuangkan kamu. Kalau sudah menikah ya, ini akan memperbaiki pernikahannya lagi gitu ya, dia ingin menua bersama kamu di sini seperti itu. Tapi kalau kalian belum menikah dan kamu yang menjadi orang yang sudah lama bersama dia, kan tadi ku bilang di sini ada triparty kan, ada hubungan orang ketiga gitu. Kalau kamu misalkan orang yang sudah lama dengan dia, bukan orang ketiganya, walaupun kamu juga orang ketiganya, tapi sudah lama bersama dia, itu dia akan memperjuangkan kamu gitu ya. Jadi dia akan meninggalkan orang barunya gitu ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa di sini aku ngeliat
ada juga yang kamu baru ya. Jadi kayak mungkin kamu orang ketiganya gitu. Kayaknya ada yang beberapa di antara kamu tuh um, uh, baru gitu ya. Uh, baru ketemu atau memang kamu menjalin hubungan tapi kamu itu orang ketiganya gitu loh, katakanlah seperti itu. Ada yang mungkin kamu sudah tahu bahwa dia sudah punya pasangan tapi ada juga yang belum gitu, tapi dalam fase itu dia ini memang hubungannya bermasalah dengan pasangannya gitu. Nah disinilah mungkin kamu dalam situasi bingung gitu ya, karena nggak ada kepastian gitu ya antara hubungan kamu itu mau dibawa kemana gitu, serius atau enggak gitu. Mungkin kamu juga sering terbuka atau mungkin dia juga kalau yang kamu sudah tahu bahwa dia punya pasangan, mungkin juga sudah terbuka tentang masalah-masalah dia apapun itu, dan itu ada kecocokan dengan kamu gitu. Ya, dari segi ngomong, bicara, saling terbuka, saling apapun itu ya, sehingga kamu mau menjalin hubungan dengan dia gitu. Tapi kamu maunya serius, sedangkan dia mungkin masih menunda-nunda gitu ya. Nah, di sini aku rasa setelah hubungan dia selesai dengan pasangan resminya, nah di sini kayaknya dia akan memperjuangkan hubungannya dengan kamu gitu. Ya, jadi dia akan memilih kamu gitu. Ada yang seperti itu, ya. Karena memang hubungan dia dengan pasangannya bermasalah di sini, gitu. Ya, kayak kayak uh, akan berakhir gitu loh ya, cuman kayak menunggu timing aja gitu. Jadi kamu mungkin butuh waktu untuk menunggu gitu loh istilahnya, sampai hubungan dia benar-benar berakhir dengan pasangannya gitu ya, seperti itu. Tapi dia akan apa, mensukseskan hubungannya dengan kamu gitu ya. Jadi ini saja sih yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu bacaan dari aku. Kalau kurang paham, ambil poin pentingnya aja gitu ya. Sekian dulu bacaan dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.